Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Ini dia hasil survei lengkap terbaru Pilpres 2024 dari 5 lembaga. Paslon ini selalu unggul. Pelbagai lembaga survei terus merilis hasil survei terkait elektabilitas 3 calon presiden dan wakil presiden tahun 2024 sampai tahun 2029, yaitu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. 1. Survei dari Roy Morgan Poll. Survei Roy Morgan Poll menyebut Ganjar Mahfud punya elektabilitas 38%. Prabowo Gibran tercatat punya elektabilitas 30% dan Anies Caimin 25%. Roy Morgan Poll menyebut elektabilitas Ganjar Mahfud naik 10% dari Maret tahun 2023. Sementara itu, Prabowo Gibran disebut mengalami peningkatan elektabilitas 13% sejak Maret tahun 2023. Survei itu dilakukan dalam rentang waktu Juli-September tahun 2023. Survei ini melibatkan 2.630 orang responden yang terdata sebagai pemilih berumur 17 tahun ke atas. 2. Survei Poltreking Indonesia. Berbeda dari survei Roy Morgan Poll, Poltreking mencatat keunggulan Prabowo Gibran. Elektabilitas pasangan ini mencapai 45,2%. Elektabilitas Ganjar Mahfud hanya 27,3%. Adapun elektabilitas Anies Caimin 23,1%. Elektabilitas Prabowo Gibran naik 5%, sedangkan Ganjar Mahfud turun 2,8% dari November tahun 2023. Elektabilitas Anies Caimin turun tipis dari 24,4% pada waktu yang sama. Poltreking Indonesia menggelar survei ini pada tanggal 29 November - 5 Desember tahun 2023. Mereka melibatkan 1.220 orang responden yang dipilih melalui metode Stratified Multistage Random Sampling. Margin of error survei tanda kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. 3. Survei Litbang Kompas. Survei Litbang Kompas mencatat elektabilitas Prabowo Gibran sebesar 39,3%. Pasangan itu menempati urutan pertama di survei. Posisi kedua diduduki Anies Caimin dengan elektabilitas 16,7%. Pasangan Ganjar Mahfud duduk di posisi terakhir dengan 15,3%. Litbang merekam migrasi pemilih PDIP ke Prabowo Gibran. Jumlah PDIP yang memberikan dukungan ke Prabowo meningkat dari 22,1% menjadi 35,1%. Ada pula pergeseran suara orang yang memilih Jokowi pada Pilpres 2019. Sebanyak 39,8% dari kelompok itu memilih Prabowo dan 27,4% lainnya memilih Ganjar. Jumlah itu berbeda dari catatan Litbang Kompas Agustus tahun 2023. Saat itu, 48,1% pemilih Jokowi memilih Ganjar dan 22,9% lainnya memilih Prabowo. Survei Litbang Kompas dilakukan pada tanggal 29 November hingga tanggal 4 Desember tahun 2023 dengan melibatkan 1.364 orang responden. Margin of error dari survei ini tanda kurang lebih 2,65% dengan tingkat kepercayaan 95%. 4. Berdasarkan Lembaga Arus Survei Indonesia. Lembaga Arus Survei Indonesia, ASI, merilis hasil survei elektabilitas Capres-Cawapres di Pulau Jawa. Pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka berada di posisi pertama dengan elektabilitas 34,2%. Survei dilaksanakan pada tanggal 28 November hingga tanggal 5 Desember tahun 2023 di Pulau Jawa yang meliputi Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur. Survei dilakukan secara tatap muka dengan metode penarikan sampel multistage random sampling. Dalam survei ini melibatkan 1.200 responden. Margin of error mencapai plus 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rifan, menjelaskan alasan melakukan survei secara khusus dilakukan di Pulau Jawa. Dia mengatakan setengah pemilih di pemilu 2024 berada di Pulau Jawa. Temuan survei dari ASI ini menunjukkan pasangan Prabowo Gibran meraih suara tertinggi di Pulau Jawa dengan elektabilitas 34,2%.
Peringkat kedua ditempati Ganjar Pranowo Mahfud MT dengan elektabilitas 30,7% dan disusul Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan raihan elektabilitas 26,3%. Dalam survei ini terdapat pemilih yang tidak tahu tidak jawab dengan angka 8,7%. Survei ASI ini juga menangkap temuan pemilih yang tidak akan mengubah pilihan Capres-Cawapres atau strong voters di angka 48,6%. Survei ASI juga menjelaskan alasan pemilih di Pulau Jawa menentukan suara di Pilpres 2024. Faktor pertama berupa program kerja dengan angka 30,7%. Faktor yang juga berpengaruh secara urutan masing-masing berkarakter jujur dan dapat dipercaya sebesar 19,5%, berpengalaman di pemerintahan 10,6%, cerdas 8,0%, dan peduli dengan rakyat 7,9%. Ali mengatakan temuan survei tersebut menunjukkan ceruk suara di Pulau Jawa masih dapat diperebutkan. Dia menilai tidak ada pasangan Capres-Cawapres yang mendominasi di Pulau Jawa. 5. Survei Populi Center. Lembaga Survei Populi Center merilis survei terbaru, salah satunya terkait elektabilitas 3 pasang calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres di pemilu 2024. Survei menunjukkan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul di atas 2 paslon lainnya. Survei ini dilakukan pada tanggal 28 November hingga tanggal 5 Desember tahun 2023. Sampel responden tersebar secara proporsional di 38 provinsi di Indonesia, termasuk di 44 daerah otonomi baru, yaitu Papua Tengah, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Metode pengambilan data dalam survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka, face-to-face interview, dengan menggunakan aplikasi Survei Populi Center kepada 1.200 responden yang dipilih menggunakan metode acak bertingkat multi-stage random sampling. Margin of error, MO, diperkirakan tanda kurang lebih 2,83% dan tingkat kepercayaan 95%. Peneliti Populi, Dimas Ramadan, menjelaskan bahwa Prabowo Gibran berada di atas pasangan calon Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MT. Anies Cak Imin dan Ganjar Mahfud memperoleh angka yang sama.